Turki mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron berkeruh Mediterania Timur ala Napoleon. Mengapa demikian? Berikut ulasannya. Presiden Prancis Emmanuel Macron menuangkan bahan bakar ke dalam api di Mediterania Timur dan mempersulit penyelesaian masalah. Demikian kata Menteri Pertahanan Turki pada Jumat kemarin. Dalam wawancara eksklusif dengan Channel 4 News Inggris, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan Presiden Prancis mencoba untuk mengambil peran Napoleon yang telah meninggal 2 abad lalu. Tetapi Macron tidak cukup kuat untuk ini. Mengenai upaya meditasi NATO, Akar mengatakan meski Yunani enggan dan memperlambat penyelesaian masalah di Mediterania Timur dengan beberapa prasyarat, Turki tetap mendukung diadakannya perundingan tersebut. Terkait sikap Uni Eropa terhadap masalah ini, seperti dilansir Anadolu Agency, Menteri Pertahanan Turki mengatakan bahwa Uni Eropa tidak memberikan kontribusi efektif untuk solusi tersebut dan malah menjadi bagian dari kebuntuan. Dia mengatakan Uni Eropa tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengubah aturan atau menentukan perbatasan di Mediterania Timur. Ketegangan baru-baru ini meningkat karena masalah eksplorasi energi di Mediterania Timur. Yunani memperdebatkan kegiatan eksplorasi energi Turki di kawasan itu. Negara itu mencoba mengklaim wilayah maritim Turki berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantai Turki. Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania, telah mengirimkan kapal bor dengan pengawalan militer untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya. Otoritas Turki menekankan pihaknya dan Republik Turki Siprus Utara memiliki hak di wilayah tersebut. Untuk mengurangi ketegangan, Turki menyerukan dialog untuk memastikan pembagian yang adil dari sumber daya kawasan. Sementara itu, delegasi militer Turki dan Yunani telah mengadakan pertemuan teknis di markas NATO untuk membahas cara-cara mengurangi risiko insiden di tengah meningkatnya ketegangan di Mediterania Timur. Di sisi lain, pemerintah Turki mengutuk berita utama di surat kabar Yunani yang menghina Presiden Recep Tayyip Erdogan. Turki mendesak Athena untuk mengambil tindakan. Kementerian Luar Negeri Turki telah memanggil Duta Besar Yunani untuk membahas berita utama di surat kabar Demokratia yang juga tersedia di situs tersebut. Judul Siktir Git Mr. Erdogan yang berarti pergi dalam bahasa Turki. Muncul di sebelah foto Erdogan di surat kabar Yunani yang juga menambahkan terjemahan bahasa Inggris. Atas nama pemerintah Turki yang mengutuk dengan tegas publikasi penghinaan yang ditujukan kepada presiden kami di halaman depan sebuah surat kabar ekstrem kanan, tulis Fahrettin Altun. Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki dalam sebuah surat kepada juru bicara pemerintah Yunani, Staioulis Persas, seperti dilansir kantor berita AFP pada Sabtu kemarin. Dia mendesak Yunani untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas tindakan tidak tahu malu itu. Kementerian Luar Negeri Yunani mengatakan pada hari Jumat 18 September kemarin bahwa kebebasan berekspresi dan pers sepenuhnya dilindungi di negara anggota Uni Eropa. Tetapi menambahkan penggunaan bahasa ofensif bertentangan dengan budaya politik negara kami dan hanya dapat dikutuk. Kedua negara NATO itu tengah bersitegang dalam perselisihan sengit tentang eksplorasi energi di perairan yang diperebutkan di Mediterania Timur. Pengerahan kapal penelitian Turki bukan lalu mendorong negara-negara tetangganya melakukan latihan angkatan laut dan udara saingan di perairan strategis antara Siprus dan Pulau Kreta Yunani. Akhir pekan lalu, Ankara menarik kembali kapal penelitian tersebut untuk pemeliharaan dan pengisian setelah misi 1 bulannya. Erdogan mengatakan pada hari Jumat bahwa Turki ingin memberikan kesempatan diplomasi dan tidak mengesampingkan pertemuan dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis melalui konferensi video atau di negara ketiga.
Presiden Prancis Emmanuel Macron yang negaranya mendukung Yunani dan perselisihan tersebut menyambut baik kesediaan pemimpin Turki itu untuk berdialog. Macron mengatakan para pemimpin Eropa Selatan telah menyampaikan pesan serupa kepada Turki selama pertemuan di kota Ajaccio di Korsika pekan lalu. Para pemimpin Uni Eropa akan membahas kemungkinan sanksi terhadap Turki pada pertemuan mereka pada 24 hingga 25 September mendatang. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melontarkan serangan verbal baru terhadap Yunani yang dia sebut berperilaku provokatif dengan kekanak-kanakannya. Dia juga meledek Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dia anggap sebagai pemimpin yang tak becus mengurus negaranya. Berbicara pada upacara State Medal of Honor atau medali kehormatan negara, Presiden Erdogan mengatakan Turki tidak akan tunduk pada bahasa ancaman ataupun pemerasan ataupun pembajakan. Komentarnya itu merujuk pada sengketa maritim di Mediterania Timur antara Turki dengan Yunani dan juga Siprus. Kami telah menyatakan sejak awal bahwa masalah harus diselesaikan melalui dialog, negosiasi dan aturan bertetangga yang baik, katanya. Meskipun faktanya Ankara telah mengirim kapal perang ke ruang maritim dan landas kontinen Yunani dan juga Siprus. Terlepas dari tantangan dan perilaku kekanak-kanakan dari pihak lain, kami bertindak serius untuk selalu menjadi negara yang adil dan hebat, ujar Erdogan. Komentar soal perilaku kekanak-kanakan itu ditujukan pada Yunani. Dalam proses melangkah ke tahap ini, logika ketegangan dan sikap tajam yang ditujukan oleh Turki menjadi penting. Kami akan terus menunjukkan kedewasaan yang dibutuhkan dan seterusnya. Mereka yang mendekati Turki dengan jujur akan memahami betapa adilnya kami. Tetapi mereka yang menguji kesabaran dan tekad Turki akan mendapatkan jawaban yang pantas mereka terima, paparnya. Seperti dikutip Greek City Times pada Jumat 18 September 2020. Lebih lanjut, Erdogan menyinggung soal terorisme yang menurutnya dilakukan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK terhadap Turki. Kami akan selalu mempertanggungjawabkan pertumpahan oleh mereka yang mengancam solidaritas dan persatuan bangsa. Sama seperti kami tidak membiarkan gerombolan di pegunungan mengangkat kepala mereka. Jadi kami tidak mentoleransi cabang mereka di kota-kota, ujarnya merujuk pada PKK. Sebelumnya, dia berbicara kepada gubernur di Turki bahwa dirinya menantang Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dia anggap sebagai pemimpin tidak becus. Kami tidak akan jatuh ke dalam jebakan ini. Apa yang mereka katakan, mengapa Turki ada di Suriah, mengapa di Libya, di Mediterania Timur, di Kaukasus. Jika Turki menarik diri dari Suriah, apakah akan ada perdamaian di Suriah? Akankah Irak Utara dibersihkan? Jika Turki menolaknya, akankah para pemimpin kudeta di Libya meninggalkan kekuasaan dalam pemerintahan yang sah? Jika Turki meninggalkan segalanya, dapatkah pemimpin yang tidak becus dan ambisius yang memerintah Prancis dan tidak tahu apa yang terjadi padanya kembali ke akal sehat? Papar Erdogan. Erdogan juga menuduh negara-negara tetangga dan Uni Eropa memasang perangkap di Turki karena mereka membuat perhitungan sendiri. Dengan dukungan bangsa, kita akan terus melakukan yang terbaik, adil dan bermanfaat bagi negara kita, ujarnya. Bahkan jika demokrasi dan ekonomi Eropa dan Amerika benar-benar hancur, kami akan terus mengklaim hak dan kebebasan negara kami, kata Erdogan.